Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwan Pesawatama, nomor absen 14 dari kelas 1241. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan prasejarah dan sejarah agama Hindu di dunia. Kebudayaan prasejarah. Zaman prasejarah adalah zaman di mana belum munculnya tulisan. Berlangsung sekitar kurang lebih 2 juta tahun yang lalu. Manusia purba yang hidup pada zaman prasejarah dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu Meganthropus paleojavanicus atau manusia yang paling purba. Yang kedua, Homo erectus atau Pithecanthropus, manusia yang sudah berjalan tegak. Yang ketiga, Homo sapiens atau manusia purba yang sudah mirip manusia sekarang. Menurut teori evolusi Charles Darwin pada tahun 1859 dikatakan sebagai cikal bakal manusia. Menurut pandangan Hindu, Manu adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Brahma atau Tuhan pada masa Sriti atau penciptaan. Manu disebut makhluk yang tersempurna dengan bayu, sabda, dan hidup. Sebagai manusia dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Adapun pembagian kebudayaan zaman prasejarah tersebut adalah yang pertama, zaman batu tua atau Paleolitikum. Kebudayaan tertua dengan hidup nomaden atau berpindah-pindah. Masa berburu, tahun 1935 di daerah Pacitan ditemukan kapak genggam atau chopper, alat penetak. Dan di sekitar daerah Ngandong dan Sidoarjo, dekat Ngawi, medium ditemukan alat-alat dari tulang yang bersama kapak genggam. Di dekat Sangiran dan Sulawesi Selatan ditemukan alat-alat kecil yang disebut flakes. Pendukung kebudayaan ini adalah Homo erectus. Yang kedua, zaman Batu Tengah atau Madya, bisa disebut juga Mesolitikum. Pada zaman ini manusia sudah hidup menetap di gua-gua atau tepi pantai. Karena ditemukannya bekas-bekas tempat tinggal manusia di sekitar sana yang disebut Kyokten Modiger atau tepi pantai dan Abris Sous Rose di gua-gua. Kebudayaan zaman ini yaitu alat-alat pebble, alat-alat tulang, dan alat-alat flakes, dan adanya Papua Melanesia. Yang tiga, zaman batu baru atau Neolitikum. Zaman yang menunjukkan bahwa manusia sudah mulai maju dan telah mengalami revolusi kebudayaan. Periode ini disebut masa bercocok tanam dan kehidupan telah menetap. Kapak persegi dan kapak lonjong. Pendukung kebudayaan ini adalah Homo sapiens dengan ras Mongoloid atau mayoritas dan ras Australmelanozoid atau minoritas. Selain itu, terdapat juga kapak pacul, beliung, tembikar, alat pemukul kulit kayu, dan benda perhiasan. Yang keempat, zaman logam atau perundagian. Zaman logam dalam prasejarah terdiri dari zaman tembaga, perunggu, dan besi. Di Indonesia hanya mengalami zaman perunggu dan disebut juga kebudayaan Dongson. Adapun kebudayaan Indonesia pada zaman ini yaitu kapak corong atau kapak sepatu, nekara, benda perhiasan, dan seni penuangan batu. Yang kelima, zaman batu besar atau Megalitikum. Kebudayaan menghasilkan bangunan-bangunan batu atau barang-barang batu yang besar. Bentuk peninggalan yaitu menhir, tugu tanda peringatan terhadap nenek moyang, dolmen, meja batu tempat sesajen, sarkofagus, kubur batu keranda, punden, berunda yaitu bangunan pemujaan dari batu yang menyerupai tangga, dan arca-arca. Dan yang kedua, sejarah agama Hindu di dunia. Agama Hindu pertama kali berkembang di lembah Sungai Sindu, India, di mana para resi menerima wahyu Tuhan. Agama Hindu juga sering disebut sebagai Sanatana Dharma atau kebenaran abadi dan Vaidika Dharma, pengetahuan kebenaran. Agama ini merupakan lanjutan dari agama Weda atau Brahmanisme yang merupakan kepercayaan bangsa Indo-Iran atau Arya. Dalam kitab Rigveda, bangsa Arya menyebutkan wilayah sebagai Sapta Sindhu atau Sungai Indus. Bangsa ini mendesak bangsa Dravida, penduduk asli lembah Sungai Indus, ke bagian selatan yang membentuk kebudayaan Dravida. Sebagian lagi yang tercampur dengan bangsa Arya kemudian disebut dengan bangsa Hindu. Dengan kebudayaan Hindu, bangsa Arya sendiri berasal dari Eropa yang masuk ke India pada abad ke-15 sebelum Masehi melalui celah Khyber atau Khyber Pass.
Seiring dengan perkembangan zaman, negeri India pun didirikan kerajaan Maurya dengan Chandragupta Maurya sebagai raja pertama, yaitu 324 sebelum Masehi. Karena berhasil mengusir pasukan Iskandar Zulkarnain setelahnya, kerajaan pun dipimpin oleh Asoka pada tahun 2268 sampai 282 sebelum Masehi. Dan pada masa pemerintahannya, kerajaan Maurya mengalami masa gemilang. Adapun beberapa peninggalan yang menunjukkan nilai-nilai ajaran agama Hindu berdasarkan penelitian yang dilakukan di daerah Mohenjo-daro dan Harappa, yaitu yang pertama, Arca Siwanataraja, perwujudan dari adanya pemujaan terhadap Tuhan, yaitu yang kedua, materai yang berisi hiasan burung elang dan di atasnya kepala terdapat hiasan ular. Yang ketiga, materai yang duduk bersila, bermuka 3, bertanduk 2, hiasan kepala meruncing ke atas dan dikelilingi oleh para binatang, dan juga materai lukisan pohon yang berdekatan dengan dewa. Yang keempat, bangunan rumah yang sudah memiliki tata ruang dan tata letak yang sangat baik. Yang kelima, arca terakota, yaitu arca tokoh spiritual dan arca dewi kesuburan. Yang keenam, permainan anak-anak dari tanah liat yang dibakar dan kolem latra atau tempat pemandian arca dewa. Yang ketujuh, sandal dari bahan kaca. Perkembangan selanjutnya, India disebut dengan Arya Warta yang berarti daerah bangsa Arya, Batara Warsa yang artinya daerah penuh hujan, Jambu Dwipa artinya pulau yang berbentuk buah jambu. Agama Hindu diyakini memiliki pengaruh besar di dunia. Hal ini dapat diketahui dari beberapa bukti peninggalan ziarah dan kepercayaan yang ada di negara-negara lain selain India. Adapun negara-negara yang dimaksud yaitu Mesir, Madagaskar, Afrika Utara, Meksiko, Peru, kota California, Australia, dan Indonesia. Yang pertama, Mesir. Sebuah prasasti dalam bentuk inskripsi tahun 1280 sebelum Masehi yang memuat tentang perjanjian antara Raja Ramses kedua dengan bangsa Hittite yang berkaitan dengan Rama. Yang kedua, Madagaskar. Nama-nama tempat yang menggunakan kata yang berhubungan dengan Rama. Yang ketiga, Afrika Utara. Kata Sahara berasal dari kata Sanskerta yaitu Sagara, yaitu samudra. Yang keempat, Meksiko. Masyarakat negeri terbiasa merayakan pesta ria yang disebut Hari Rama Sinta. Peru, penduduknya melakukan pemujaan terhadap Dewa Matahari. Yang keenam, kota California terdapat cagar alam Taman Gunung Abu yang kemungkinan berasal dari Abu putra-putra Raja Sagara. Yang ketujuh, Australia. Memiliki jenis tarian tradisional atau Siwa Dance atau tari Siwa. Yang ke-8, Indonesia. Terus, yang ketiga, perkembangan agama Hindu di India. Sejarah perkembangan agama Hindu di India berlangsung dalam waktu yang sangat panjang, yaitu berabad-abad lamanya. Adapun pengelompokan yang disampaikan oleh Govinda Das Hinduist Madras mengenai sejarah perkembangan agama Hindu yaitu Samanveda yang tahun 1500 sampai 600 sebelum Masehi. Munculnya kitab suci Weda yang merupakan kumpulan dari wahyu Tuhan yang diterima oleh para maharesi. Mantra Drasta Iti Resi. Ada banyak resi penerima wahyu, beberapa diantaranya dikenal dengan Sapta Resi yaitu Maharesi Grasamada, Wiswamitra, Wamadewa, Arti, Bharadwaja, Wasitwa, dan Kanwa. Selain itu terdapat 23 maharesi lainnya dengan nama Nawatuim Satikratyacha, Vedayasda, Maharesbi. Maharesi yang sangat besar jasanya dalam menghimbau dan mengkodefisikan Weda dalam Maharesi Vyasa, Kresna Dwaipaya Vyasa. Beliau mengkodefisikan kitab suci Weda menjadi Caturveda Samhita bersama siswanya yaitu Maharesi Paila dengan
Rigveda Samhita, Maharshi Vaissampayana yaitu dengan Yajurveda Samhita. Yang ketiga Maharshi Jaimini dengan Samaveda Samhita, dan yang terakhir Maharshi Sumautu yaitu dengan Artawarta Weda Samhita. Pada zaman Weda, pemujaan terhadap para dewa dipandang sebagai kekuatan nyata dan sangat mendominasi. Adapun dewa yang populer pada zaman Weda yaitu Dewi Agni, Dewi Indra, dan Dewi Rudra. Dewi Agni dihubungkan dengan upacara persembahan api dan Dewi pemimpin upacara. Dewi Indra, Dewa hujan yang bersenjata baja atau petir, dewa perang, dan dewa khayalan. Yang ketiga, Dewa Rudra, dukunnya para dukun yang memiliki berbagai jenis pengobatan dengan julukan Jalasa Besaya untuk pemilik obat yang sejuk. Yang terakhir, Dewa Waruna atau Baruna, diumumkan dengan dewa laut yang penguasa hukum alam. Zaman Brahmana. Kata Brahmana berarti penjelasan atau ekspresi dari seorang pendeta yang cerdas bijaksana dalam ilmu upacara. Zaman ini ditandai dengan terbitnya kitab Brahmana yang memuat tentang upacara dan tata melaksanakan upacara keagamaan. Untuk kemudahan pelaksanaan upacara yatnya, maka dibuatlah kitab-kitab penuntun yang disebut Kalpa Sutra. Menurut isinya, kitab Kalpa Sutra dapat diklarifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu Srauta Sutra, memuat tata cara persembahan dan dasa purnamas atau persembahan pada hari purnama dan tilem, selain penuntun upacara besar dan lingkungan raja dan negara. Yang kedua, Kriya Sutra, atau memuat pokok-pokok agama upacara penyucian yang wajib dilakukan oleh mereka yang telah berumah tangga. Yang ketiga, Dharma Sastra, pokok ajaran agama Hindu yang berhubungkan dengan hukum, kebiasaan, hak dan kewajiban, sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Sulwa Sutra, atau penjelasan tentang aturan tata bangunan. Pelaksanaan upacara yatnya pada zaman Brahmana disertai dengan mantra Catur Weda Sruti yang dirapalkan oleh para pendeta. Pendeta yang merapalkan Rigveda disebut dengan Hotri, untuk yang Samaveda disebut dengan Udagatri, dan Yajurveda disebut dengan Atwaryu, dan untuk Artaweda disebut dengan Brahmana. Zaman Upanishad, kurang lebih tahun 800 sampai 300 sebelum Masehi. Sungai Yamuna. Pada zaman Upanishad, perkembangan agama Hindu dimulai dari gerakan tinggi dengan Sungai Yamuna sampai ke Sungai Gangga. Kitab Upanishad berisi tentang ajaran filsafat dengan penekanan pada aspek kerohanian yang meliputi Brahmana, Atma, Maya, Widya, Avidya, etika, karma, samhita, dan moksha. Pada zaman Upanishad, Brahmana dipandang sebagai sumber dan alam semesta, sumber semua makhluk hidup dan penguasa segala yang ada. Selain itu, pada zaman ini, Atma yang juga disebut meliputi segala sesuatu yang ada. Atma yang ada dalam tubuh manusia diisi oleh zat yang disebut dengan Pancamaya Kosa. Antara lain, Anamaya Kosa, Pranamaya Kosa, Wijanamaya Kosa, Monamaya Kosa, dan Anandamaya Kosa. Kitab Upanishad terdiri dari 108 buku yang dikelompokkan menjadi Weda Sruti, yaitu Upanishad Rigveda 10, Upanishad Samaveda 16, Upanishad Yajurveda hitam 32, Upanishad Yajurveda putih 19, dan Upanishad Artawaweda yaitu 31 buah buku. Selain itu, pada zaman Upanishad juga berkembangnya berbagai macam aliran yang dikelompokkan menjadi 9 yang disebut dengan Nawadharma Sana, yang terdiri dari Astika, Satdharma, dan Nastika. Yang keempat, agama Hindu di Indonesia. Dalam beberapa prasasti dan lontar yang terdapat di Pulau Jawa dan Bali menyebutkan bahwa Maharshi Agastya yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia melalui Sungai Gangga, Yamuna, India Selatan, dan India Belakang.
Besarnya jasa beliau diapresiasi dengan menyelesaikan nama dari prasasti Dinaya yang ditemukan di Jawa Timur dan dituliskan dengan kerangka tahun Saka 682 atau 760 Masehi. Selain itu dapat juga prasasti Parang yang ditemukan di Jawa Tengah yaitu 863 Masehi. Tak hanya itu, beliau juga dijuluki sebagai Pita Segara yang artinya bapak dari lautan, dan juga Agatya Yatra yaitu perjalanan suci Resi Agastya. Adapun persebaran agama Hindu yaitu yang A, pada zaman keempat Masehi di Kutai, Kalimantan Timur, agama Hindu sudah berkembang di Indonesia yang dibuktikan dengan adanya 7 buah yupa. B, perkembangan agama Hindu di Jawa Barat dimulai dari abad ke-5 dengan ditemukan 7 buah prasasti. Yang ketiga, perkembangan agama Hindu di Jawa Tengah yang dibuktikan dengan adanya prasasti Tukmas. Yang keempat, sumber cerita Cina yang mengungkapkan keadaan masyarakat Mataram pada abad ke-7 sampai 10, diantaranya ditemukan barang-barang keramik dan Vietnam dan Cina. Yang kelima, perkembangan agama Hindu di Jawa Timur yang dibuktikan dengan prasasti Dinaya yang memuat pelaksanaan upacara besar yang diadakan Raja Simsa. Yang keenam, perkembangan agama Hindu di Bali pada abad ke-8 yang dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti Arca Siwa. Menurut uraian lontar di Bali, Empu Kultural merupakan pembaharu agama Hindu di Bali. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau materi, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.